Yang kami hormati dan kami banggakan yang terhormat Dr. Anwar Abbas, MAG. Ini tidak asing lagi kita kenal, yaitu sebagai Ketua PP Muhammadiyah dan sekaligus juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, pimpinan pusat. Kemudian yang kami hormati juga keluarga Ahlul Musibah, seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah, baik tingkat wilayah, daerah, cabang dan ranting se-Sumatera Selatan, kemudian seluruh pimpinan dan jajaran Universitas Muhammadiyah, Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang, dan Stikes Aisyah, juga pimpinan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, serta seluruh warga Muhammadiyah yang hadir dalam Zoom ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita semuanya akan pasti kembali kepadanya juga. Oleh karena itu, pada sore kemarin telah meninggalkan kita semua di alam dunia ini, yaitu almarhum Profesor Dr. Haji Marsal NG SH, yaitu pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 18.40 di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, dan siang tadi hari Sabtu telah dikebumikan di pemakaman Nagaswida Seberang Ulu 2 Palembang, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Adapun susunan acara kita pada takziah pertama kita pada malam hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kemudian kedua, ada kata sambutan dari Ahlul Musibah yang nantinya insya Allah kami mintakan perkenan dari Dr. HM. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mendapatkan berkat dari Allah SWT agar acara ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu kata sambutan yang mewakili Ahlul Musibah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Haim Idris, MSI. Kepada beliau kami minta perkenannya. Mungkin untuk kata sambutan ini akan segera disampaikan oleh yang terhormat Bapak Rektor Universitas Palembang, yaitu Bapak Dr.
Abi Jazuli, SEMM. Kepada beliau kami minta perkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anthony? Ya, Waalaikumsalam Bisa? warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Anwar Abbas, MAG, senior saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan saya kira satu angkatan dengan almarhum Profesor Dr. Marsal. Itu muktamar di Kota Padang, Pak. Hadirin wal hadirat, sekira banyak sekali yang hadir pada malam hari ini. Izinkanlah dalam kesempatan ini saya mewakili ahli musibah. Pertama menyampaikan beberapa hal. Pertama, menyampaikan syukur kehadirat Allah SWT, di mana kita masih dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dalam kesempatan ini kita bersama-sama dapat hadir dalam takziah virtual, tentu dalam rangka memberi penghormatan atas wafatnya senior kita, orang tua kita, saudara kita, Profesor Dr. Marsal, NG, SHMH. Beliau meninggal kemarin malam, hari Jumat, lebih kurang jam 18.40, dalam usia 69 lebih 6 bulan, Pak Anwar. Insyaallah ya memang per 30 Januari, insyaallah beliau pensiun sebagai guru besar. Dan tentu bagi kami, Universitas Muhammadiyah Palembang kehilangan besar, karena salah satu guru besar yang ada sudah mendahului kita. Keluarga sudah mengikhtiarkan berbagai macam pengobatan, karena sampai ajalnya maka kita harus kembali, menghadap Allah. Tentu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Yang kedua, atas nama keluarga kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu, baik yang hadir pada malam hari ini, ataupun pada saat pelepasan dan pemakaman tadi yang disebutkan oleh Pak Anthony. Tadi beliau dimakamkan di pemakaman umum Telaga Sewida, tidak jauh dari kampus tempat beliau mengabdi selama lebih kurang 31 tahun di Universitas Muhammadiyah Palembang. Tentu kami banyak sekali yang terima kasih atas segala bantuan dari beliau dirawat, kemudian pelaksanaan pemakaman dan acara malam hari ini. Tentu saya tidak sebut satu persatu, tapi diantaranya memang kita terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Palembang serta teman-teman yang sudah membantu pelaksanaan. Tentu atas segala bantuan dan kehadiran sekali lagi, baik pada
pelepasan tadi dan juga pada takziah malam hari ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kami atas nama keluarga sekali lagi dapat memohonkan doa kepada Allah. Semoga kebaikan Bapak Ibu akan mendapat balasan yang lebih baik dari sisi Allah SWT. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Demikian juga tentu kami tidak dapat menyambut terutama atau memberikan penghormatan yang lebih baik kepada para pentakziah karena situasi seperti ini dan memang karena keterbatasan kami untuk maka segala kekurangan, kesalahan dan kelemahan ada pada kami lahir dan batin tersengaja atau tidak tentu sepenuhnya kami mohon maaf yang tak terhingga. Yang terakhir kami mohon doa para pentakziah, mudah-mudahan wafatnya almarhum ini tentu termasuk husnul khotimah, mati dengan membawa iman dan Islam, dan semua dosa atau kesalahan diampuni, dan semua amal kebaikan diterima di sisinya. Mengingat almarhum ini sepengetahuan kami adalah beliau taat beragama dan rajin beribadah hingga akhir hayatnya. Perlu saya sampaikan, Pak Anwar, beliau meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak yang sudah berkeluarga dua. Yang pertama Putri. Istrinya kena juga katanya. Istrinya ada? Istrinya katanya kena juga. Ya, tapi sudah sehat. Katanya kena COVID juga. Ya, sudah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lebih duluan di pulang. Ibu Lisdiana, istri almarhum. Kemudian anak pertama itu Prima Sari Fitria, bekerja di Rumah Sakit Muhammadiyah dengan suaminya Fikri, dosen Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang kedua Angga Saputra sedang mengambil S3 di Semarang, Pak. Kemudian yang ketiga Dr. Triyanti Purnamasari. Kalau Pak Anwar belum tahu bahwa beliau lahir tanggal 30 Januari 1952, Pak Anwar. Jadi persis saya sampaikan tadi meninggal tanggal 30 Januari. Beliau berusia lebih 6 bulan. Saya kira itu, sekali lagi kami mengucapkan sama keluarga, mengucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang ikut takziah malam hari ini. Mudah-mudahan ini dihitung dalam amal baik. Dan terima kasih kepada panitia, kepada penyelenggara acara malam hari ini, Pak Antoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang telah menyampaikan dua patah kata sebagai penyambung lidah dari ahlul musibah yang berkenaan dengan wafatnya Profesor Marsal NG, SA, MA, MH. Bapak Ibu hadirin, jamaah takziah, mungkin tidak berpanjang lebar, kita segera saja memasuki acara inti, yaitu ceramah berkisaran tentang takziah atas wafatnya Profesor Dr. Marsal Profesor Marsal NG, SA, MA, MH. Kepada Bapak Dr. Anwar Abbas, MAG, kami kenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Teman-teman dari pimpinan wilayah Muhammadiyah, teman-teman dari PDM, baik Aisyah maupun Muhammadiyah, pimpinan amal usaha, rekan sejawat, ya,
Pak Antoni dan Pak Adib yang saya hormati serta saya muliakan. Berita kepergian beliau bagi saya pribadi terus terang ya sangat-sangat mengejutkan ya. Karena kami ya boleh dikatakan sejak tahun 70-an berteman akrab ya. Apalagi kami sama-sama berusaha dan berjuang ya untuk memecah kebekuan kepemimpinan IMM yang cukup lama ya. Muktamar IMM terakhir itu tahun 75, tetapi sudah waktunya muktamar, enggak muktamar juga begitu. Lalu akhirnya ya IMM bisa bertanwir 10 tahun kemudian ya. Pimpinan DPP itu terpilih tahun 75, kita tanwir tahun 85, jadi 10 tahun, dan tahun 86 kita muktamar di Padang seperti disampaikan oleh Pak Adib tadi. Dan dari Sumatera Selatan ada 2 orang tokoh. Yang pertama Pak Sofyan namanya. Saya lupa nama lengkap beliau, Pak Sofyan ya. Sebenarnya apa namanya Pak? Sofyan Manaf. Sofyan Pak Manaf Sofyan Manaf. sudah almarhum, sudah berapa almarhum ya. Beliau ya. Kemudian ya Pak Marshal. Karena Pak Sofyan Manaf ini nampak oleh saya dia lebih tua ya daripada Pak Marshal ya. Pak Marshal boleh dikatakan suka nurut dan nunut lah sama Pak Sofyan Manaf gitu. Ya cuma ya takdir menentukan lain, Pak Sofyan Manaf pergi lebih dahulu ya. Saya sudah sejak lama ya, sudah cukup. Pak, tahun berapa beliau meninggal? Muktamar Padang itu Pak, jadi tidak jauh dari pulang dari Padang. Oh, sekitar 86, 87 ya? Ya. Ya, mudah-mudahan itu ya muktamar yang beliau ikut antar itu ya menjadi menjadi amal jariah bagi beliau ya. Ya mudah-mudahan ya Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyahu anhu. Dan juga ya bagi saya karena saya memang berteman akrab ya dengan Profesor Dr. Marshal ini ya kami suka bercanda tapi lebih sering bertengkarnya. Kami ini lebih sering bertengkar tapi tidak pernah bermusuhan gitu. Itu yang menarik bagi saya ya. Saya tidak tahu ini ya. Saya punya watak yang agak mirip dengan beliau, sama-sama keras gitu. Saya rasa, tapi tidak tahu lah saya bagi orang Sumatera Selatan beliau masuk kategori keras atau tidak tahu saya. Tapi bagi kami yang bukan di luar Sumatera Selatan, beliau termasuk orang yang keras, tapi bukan keras membabi buta ya. Beliau keras dalam sikap dan pendirian itu yang saya lihat ya. Sebagai aktivis IMM ya, dan ketika kami aktif IMM ya beliau kalau ngomong ya sangat lantang sekali gitu ya. Dan ya makanya saya setiap ketemu dengan beliau pasti kami kalau tidak bisa berjabat tangan ya sambil berjalan sambil melambaikan tangan dan ya sambil senyum gitu ya. Ya saya tidak bisa menceritakan bagaimana akrabnya saya dengan beliau. Ya oleh karena itu di grup WAPP Muhammadiyah ya juga menyatakan keterkejutannya dan teman-teman merasa dekat ya dengan beliau. Mungkin barangkali kebanyakan dekat itu ketika beliau menjabat sebagai rektor di UMP mungkin barangkali ya. Yang menarik juga bagi saya ya pernyataan Menko PMK Bapak Profesor Dr. Muhajir ya. Beliau menyatakan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kata beliau saya sangat terkejut ya
dengan kepergian beliau, dan beliau adalah orang baik, ya. Dan dia teman baik saya, dan dia adalah orang baik. Bagi saya sendiri ya, kepergian beliau menjadi cermin karena usia saya dan usia beliau ya memang agak berbeda ya. Saya mengira saya sebaya dengan beliau. Ternyata beliau lebih dari saya ya. Beliau lahir tanggal 30 Januari 52 ya. Saya tanggal 15 Februari tahun 55 ya. Ya, jadi kami berbeda 3 tahun ya. Ya, cuma saya menganggap saya sebaya dengan beliau selama ini. Ternyata dari pemberitaan dari Pak Rektor tadi ya, ternyata beliau lebih tua ya. Ya demikianlah ya, yang namanya kematian itu ya, kullu nafsin za'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati ya. Kita yang ada sekarang ini ya pasti juga akan menyusul ya, karena itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kematian itu ya pasti akan datang. Dia bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya ya. Dia akan menyasar dan akan membidik serta akan menghunjam ya kepada orang-orang ya yang tenggat waktu hidupnya sudah tiba. Dan anak panah kematian itu akan datang mengenai diri kita ya tidak terlambat 1 detik pun, dan juga tidak akan kecepatan 1 detik pun. Wala ya'khurul nafsan idza jaa ajaluha ya. Jadi tidak akan pernah. Oleh karena itu ya setiap kita pasti akan mengalami musibah. Ya, saya misalkan ya kedua orang tua saya sudah pada meninggal ya. Kakak-kakak saya juga sudah pada meninggal. Beberapa minggu yang lalu ya istri dari kakak laki-laki saya ya juga meninggal ya. Meninggalnya bukan karena COVID tapi karena stroke gitu kan. Jadi kesimpulan saya yang namanya kematian itu pasti datang ya. Dan orang mati bukan karena COVID. Ya, jadi kita jangan membuat kesimpulan orang mati karena COVID. Ya, orang mati karena stroke, orang mati karena jantung. Orang mati karena memang ajalnya gitu. Ya cuma ajalnya datang menimpa dia. Ajalnya datang menjemput dia melalui berbagai cara ya. Ajal datang menjemput kita ya melalui berbagai cara. Ada yang mendapat serangan jantung, ada yang sakit paru-paru, ada yang tenggelam di dalam laut, misalkan ada yang kena wabah, ya seperti saudara kita Profesor Dr. Marshall ya dia meninggal karena COVID-19 ya. Tapi bagi saya seperti yang ingin saya sampaikan tadi ya dia bukan mati karena COVID tapi mati karena ajalnya. Gitu. Pelajaran apa yang harus kita ambil dari musibah ini ya? Di dalam salah satu firman-Nya Allah berfirman ya berkata bahwa ma asoba min musibatin ya fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabru'aha. Bahwasanya musibah yang terjadi di bumi dan yang menimpa diri kamu itu semuanya sudah tercatat di Lauh Mahfudz sana jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Gitu. Bahkan ya catatan tentang kapan kita akan meninggal itu sudah ada di Lauh Mahfudz di zaman azali. Ya sebelum kita ada ya sudah ada catatannya. Begitu. Inna zalika 'ala Allah yasir. Mungkin dalam benak kita ya
Kalau begitu rumit sekali itu membuat perencanaannya. Apalagi jumlah manusia di atas dunia ini sekarang 8 miliar ya. Itu takdirnya masing-masing sudah dibuat oleh Allah ya di zaman azali. Tetapi kita adalah diingatkan oleh Allah ya bahwa inna dzalika 'ala Allah yasir. Urusan itu ya sangat mudah bagi saya, kata Tuhan. Kira-kira apa manfaat atau faedah dari firman Allah ini ya dijelaskan dalam ayat berikutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Ya, jadi kita diberitahu oleh Allah bahwa takdir kamu itu sudah saya tentukan jauh-jauh hari. Kamu mati karena apa, melalui apa, saya sudah catat itu. Sudah saya tetapkan gitu kan. Dan kamu harus tahu itu kata pesan Allah ya dalam ayat itu. Nah, untuk apa gunanya saya kasih tahu kamu, kata Allah, ya likaila ta'sau. Supaya kalau seandainya peristiwa itu terjadi pada diri kamu, ya supaya kamu jangan berputus asa. Sebanyak sekali orang yang begitu dia mendapat musibah, dia berputus asa ya. Kalau dalam menyangkut masalah kematian, bahkan ada yang meratap ya, yang meratap kematian, apakah yang meninggal itu suaminya atau istrinya atau anak-anaknya atau bapak atau ibunya atau keponakan atau saudaranya, mereka meratap ya. Kalau dalam Islam itu sangat terlarang sekali, perbuatan meratap itu sangat dilarang sekali gitu. Ya dalam salah satu hadis diceritakan ya Nabi melewati suatu tempat ya, kemudian dia lihat ada seorang wanita menangis di kuburan gitu kan, sambil meratap-ratap. Ya diingatkan oleh Nabi supaya jangan berlaku demikian. Lalu kata perempuan itu, Anda kan tidak merasakan apa yang saya rasakan gitu kan. Anda tidak merasakan kegetiran yang saya alami. Ya lalu Nabi berlalu. Beberapa hari kemudian si perempuan itu datang menemui Rasulullah. Itu mau menjelaskan duduk masalahnya. Ya kata Nabi ya, yang namanya meratap itu ya ketika kepergiannya itu gitu. Kata-kata yang kamu ucapkan ketika kepergiannya. Ya kalau seandainya sudah lama setelah itu kamu mengucapkan kata-kata yang seperti itu tidak lagi masuk kategori meratap. Nah, oleh karena itu kesiapan kita ya untuk menerima musibah dari Allah itu ya harus kita bangun gitu ya. Saya betul-betul mengharapkan ya Ibu Listiana, Mbak Prima, Mbak Angga, Mbak Dr. Triyanti ya betul-betul sabar ya dan betul-betul bisa menerima kenyataan yang ada ya. Sebab yang namanya kematian itu dijelaskan oleh Allah ya. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum ya. Sesungguhnya kematian yang kamu ingin menjauh darinya, sesungguhnya kematian itu mendekatimu. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan bergerak menuju kamu. Ya kayak Profesor Dr. Marshall ya lahir tanggal 30 Januari tahun 52 ya. Ya ketika tentu setiap tahun beliau ulang tahun, semestinya kan begitu ya. Bersukarialah kita, lalu kita berdoa panjang umur selama ulang tahun, semoga panjang umur gitu kan. Ya padahal umurnya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sebenarnya setiap kita ulang tahun itu mestinya yang harus kita sadari adalah bahwa umur kita semakin berkurang. Ya, karena kita karena yang namanya kematian itu dengan bertambahnya umur kita ya dia semakin dekat gitu kan. Nah, bagi saya sendiri ya kalau memang seandainya misalkan umur saya seusia juga dengan sama juga dengan Prof. Dr. Marshall ya
ya maka berarti 3 tahun lagi usai juga hidup saya di atas bumi ini. Gitu kan. Usai juga. Iya, jadi ya oleh karena itu bagi saya ya apa hikmah ya yang ada di balik perintah Nabi ya. Kan kalau ada orang meninggal ada 4 kewajiban yang terpikul di pundak orang yang hidup ya. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mensolatkannya ya. Mengapaninya. Yang ketiga menyolatkannya, yang keempat menguburkannya. Nah, karena kalau seandainya kita dan Nabi atau agama kita ya sangat menghormati dan menghargai orang atau teman-teman yang mau menyolatkan dan mau mengantarkan yang bersangkutan ke padang pekuburannya. Ya, kalau kita antar saudara kita, teman kita, bapak kita, ibu kita, anak kita ke padang pekuburan, dan kita lihat betul bagaimana keluarga kita itu dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditimbun ya menetes air mata kita kan begitu ya, menetes air mata kita. Dan di dalam hadis dikatakan ya ketika kita diantar itu banyak yang mengantar gitu kan. Tetapi begitu selesai dikuburkan ya semuanya pada balik, termasuk keluarga, istri atau suami dan anak-anak pulang ke rumah. Dan harta pun ya kita bawa pulang gitu kan. Kain panjang yang kita pakai untuk menutup jenazah kita itu oleh keluarga kita juga dibawa pulang. Gitu. Tinggallah kita sendiri ya ditemani oleh amal kita gitu kan. Oleh karena itu ya bagi saya ya saya bergembira juga tadi mendengar dari Pak Dr. Abid ya bahwa beliau taat beribadah ya. Ya Pak Abid ya. Beliau termasuk kategori orang yang taat beribadah ya. Ya Tuhan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan ya supaya mereka itu beribadah kepada aku ya. Ibadah itu ada ibadah yang bersifat ritual, ada ibadah sosial dan macam-macam ibadah lainnya ya. Dan sepanjang pengetahuan saya ya Pak Marshall ini ya kalau ibadah sosialnya menurut saya sangat banyak ya. Beliau termasuk orang yang ikut membesarkan Universitas Muhammadiyah Palembang ya. Dan beliau juga aktif di pimpinan wilayah Muhammadiyah, tentu juga akan banyak berbuat untuk kepentingan organisasi dan untuk kepentingan umat ya. Dan rasa-rasanya ya, ya insya Allah ya amal ibadah yang beliau bawa cukup banyak ya. Dan mungkin kita menangis ya dengan kepergian beliau karena beliau meninggal disebabkan COVID ya. Tapi mungkin beliau sendiri menurut saya ya akan tersenyum ya. Kenapa saya katakan beliau akan tersenyum ya? Karena ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang yang meninggal karena Karena wabah ya, itu dianggap mati syahid ya. Mungkin bagus juga saya terjemahkan saja artinya ya. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang berasal dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Lalu mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang, itulah yang mati syahid ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu alangkah sedikit umatku yang mati syahid. Lalu para sahabat bertanya, kalau begitu siapa saja mereka yang dianggap mati syahid ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, pertama adalah orang yang gugur di medan perang yang seperti kita ketahui bersama. Itu adalah mati syahid. Yang kedua adalah orang yang mati di jalan Allah. Bukan karena perang ya. Juga dianggap syahid ya. Yang ketiga adalah orang yang tertimpa oleh taun atau wabah. Gitu kan? Itu dianggap mati syahid.
Dan yang keempat adalah orang yang mati karena sakit perut. Ya, juga dianggap mati syahid. Dan teman saya Profesor Dr. Marshall ini matinya bukan karena di medan perang, juga bukan karena sakit perut ya, tapi oleh dokter dinyatakan mati karena wabah, karena COVID, artinya karena wabah. Jadi dengan demikian kesimpulan saya ya, orang yang mati syahid itu kan orang yang dicintai oleh Allah. Jadi dengan demikian ya, secara teologis ya menurut saya ya, kita berurai air mata tetapi dia mengumbar senyum. Begitu. Jadi agak terbalik, agak paradoks ya. Ya, oleh karena itu saya menghimbau kita semua, terutama keluarga ya, supaya ya mampu mengendalikan diri ya. Dan saya betul-betul berpesan kepada anak-anak ini ya. Tentu istri dan anak pasti sayang kepada suami dan orang tuanya, kepada bapaknya. Nah, saya ingin mengingatkan sebuah hadis ya. Iza mata ibnu Adam, apabila meninggal seorang anak manusia ya in qata amaluhu, terputuslah amalannya illa min salasin, kecuali dalam 3 hal. Itu kalau yang bersangkutan pernah melakukan sedekah jariyah. Ya, dia melakukan sesuatu yang sesuatu itu masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Ya mungkin barangkali beliau pernah menyumbang untuk masjid gitu ya. Beliau mungkin barangkali pernah menyumbang untuk pendirian sekolah ya. Atau kalau dia tidak menyumbang, dia mungkin barangkali ya pernah menggagas ini dan menggagas itu, lalu gagasan itu sudah terwujud gitu ya. Nah, itu akan menjadi penolong bagi beliau. Kemudian yang kedua adalah ya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, sepanjang pengetahuan saya tadi beliau mengabdi di UMP 32 tahun. Nah, itu yang beliau lakukan di UMP itu kan adalah mengajar, menyampaikan ilmu kan. Ilmu itu isinya kan kebenaran. Ya, dan Pak Marshall saya rasa tidak hanya mencari kebenaran dan menyampaikan kebenaran, tapi saya lihat karena beliau orang hukum ya, beliau juga memperjuangkan kebenaran gitu. Jadi kesimpulan saya ya dari perspektif ilmu nafi ya, ilmu yang bermanfaat, menurut saya ya beliau cukup banyak ya stoknya lah kira-kira gitu. Dan yang terakhir adalah waladun sholihun yad'ulah. Jadi bagi saya ya keberhasilan orang tua kita sebagai orang tua itu menurut saya ya bukan anak kita itu profesor doktor, anak kita itu menjadi ahli ini, menjadi ahli itu, anak kita menjadi pejabat ini, pejabat itu gitu. Menurut saya bukan itu ukuran keberhasilannya. Tetapi ukurannya adalah apakah anak kita menjadi anak yang soleh apa tidak gitu. Menjadi anak yang soleh itu artinya adalah menjadi anak yang tunduk dan patuh pada ketentuan dari ajaran agamanya. Kalau seandainya anaknya bisa hidup seperti itu ya tunduk dan patuh pada ajaran agama ya, dan pengertian ya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, lalu dia berdoa untuk kedua orang tuanya ya Rabbi fili walil wadaya warham kama rabbayani shaghira ya, maka doanya kata Tuhan akan didengar, akan diijabah. Bagi saya kalau seandainya saya meninggal ya, kalau kita misalkan ya kredit poin yang harus kita bawa ke depan pengadilan Tuhan itu mestinya 1000 gitu ya.
Kalau misalnya kita ingin masuk surga minimal 1000 gitu kan. Tetapi kita punya hanya 900. Ya berarti tidak mencukupi. Dan kalau misalnya tidak mencukupi ya kita masuk neraka gitu kan. Nah, tetapi karena ada sedekah jariah, ya lalu sedekah kita itu masih berfungsi dan dimanfaatkan oleh orang, maka dapatlah poin-poin tambahan. Ya, dari sedekah jariah tambah 1, tambah 1, tambah 1 gitu kan. Kemudian menjadi 910, ya, menjadi 920 gitu kan. Kemudian juga ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan ternyata bermanfaat untuk orang lain dan untuk masyarakat serta bangsa dan negara. Nambah lagi poinnya, gitu kan. Kemudian anaknya juga berdoa, lalu dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ya, poin yang dibutuhkan 1000, yang didapatnya akhirnya 2000, 3000, 10.000 gitu kan. Sehingga akhirnya kita bisa dimasukkan Allah ke dalam surga, Jannatul Naim, yang menjadi idaman kita semua. Oleh karena itu bagi saya ya yang terpikir ya apa sih kira-kira yang terbaik dilakukan oleh sahibul musibah, ya orang yang ditimpa oleh musibah ini. Yang pertama adalah bersabar ya. Kemudian juga tentu ya bila seseorang meninggal ya lalu dia meninggalkan harta, maka hartanya harus dibagi. Dan cara membaginya sudah ada hukum dan ketentuannya yang dan ilmu untuk menyelesaikan itu namanya ilmu faraid. Jadi oleh karena itu ya kalau seandainya Pak Marsal, ya bukan kalau seandainya, karena Pak Marsal sudah meninggal dunia ya maka ya harta yang ditinggalkan ya harus dibagi sesuai ketentuan yang ada dalam agama Islam begitu. Tetapi saya terus terang saja ya karena tergantung kita ya. Kalau di kampung saya ada orang yang di Jawa, terutama di Pulau Jawa ini, begitu ada orang meninggal langsung dibagi, untuk ibunya berapa, untuk istrinya berapa, untuk anak-anaknya berapa gitu kan, langsung dibagi ya. Tetapi juga di beberapa tempat sang anak menyatakan begini, karena dia takut ibunya memakan harta yang bukan haknya ya. Karena anak kan begitu kita meninggal ya, harta kita itu kan lagi jadi milik kita ya. Kalau seandainya saya meninggal, ini saya punya harta, punya tanah, punya rumah, punya mobil, gitu, itu punya saya semua ya. Tapi begitu saya meninggal itu tidak lagi menjadi milik saya. Kepemilikannya berpindah kepada ahli waris. Dan dalam agama kita sudah ada ketentuannya, istri dapat sekian, anak perempuan, anak laki-laki dapat 2 kali dari anak perempuan gitu kan. Tapi ini saya lihat tadi di antara 3 anak beliau ya ada 1 laki-laki ya. Ya Pak Abid ya. Iya. 1 laki-laki, Angga ya. Angga ya. Nomor 2. Ya. Ya, jadi ini kalau dalam ketentuan ajaran agama ini ya seluruh harta pusaka yang ditinggalkannya habis, dibagi dan terbagi. Ya, tapi saya nggak tahu nih, kalau bapak beliau masih ada, ibu beliau masih ada, ya berarti bapak beliau dan ibu beliau masih mendapatkan bagian. Tapi kalau tidak ada, ya tentu hanya dibagi habis di kalangan istri dan anak-anak gitu ya. Nah, kemudian ya yang juga ingin hendak saya sampaikan adalah ya karena beliau ini masuk kategori mati syahid ya. Seperti saya katakan tadi, secara teologis bagi saya ya urusan beliau dengan Allah sudah selesai. Itu yang belum selesai itu adalah urusan kepada sesama.
gitu. Oleh karena itu ya kalau seandainya Pak Marsal punya hutang misalkan, ya ahli waris berkewajiban menyelesaikannya. Dan kalau seandainya beliau punya kesalahan, ya, kalau seandainya misalkan apa namanya oleh yang bersangkutan sudah dimaafkan, ya selesai, gitu kan? Tapi kalau seandainya belum dimaafkan, ya berarti ya itu terbawa ke alam hari akhir. Nah, oleh karena itu ya anak-anak, ibu, serta kita ini ikut membantu beliau gitu ya. Kalau karena kita sayang sama beliau, saya juga sudah melakukan hal yang sama ya. Mengajak teman-teman ya seperjuangan saya ya untuk memaafkan beliau ya, dan semuanya malahan saling mengajak gitu ya. Jadi saya juga gembira ya. Ternyata ya rasa-rasanya ya setiap kawan-kawan yang tahu beliau meninggal ya semuanya menyatakan memberi maaf kepada yang bersangkutan ya. Dan ini bagi saya adalah satu hal yang sangat menggembirakan ya. Dan di bagian akhir saya hanya berharap yang pertama mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan menghadapi musibah ini dengan sabar dan dengan penuh bertawakal kepada Allah. Yang kedua, karena suami dan orang tua atau bapak kalian sudah pergi ya, jaga kekompakan, tumpahkan kasih sayang kepada ibu dan kepada bapak yang sudah meninggal ya, dengan selalu berdoa untuk mereka. Kemudian yang ketiga harapan saya adalah ya kepada anak-anak ya, jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua. Dan yang terakhir ya setiap bertemu dengan teman papa ya sampaikanlah permintaan maaf kepada mereka-mereka tersebut ya. Dan mudah-mudahan ya Profesor Dr. Marshall dengan kepergiannya ini ya mungkin kita menangis seperti saya katakan tadi ya, tapi bagi beliau ini adalah sebuah kebahagiaan gitu. Apa namanya? Karena bagaimanapun juga hidup ini ya tidak hanya terhenti di sini kan begitu ya. Hidup ini akan berlanjut ke alam barzah. Ya, nanti berlanjut lagi ke alam akhir ya. Nah, ketika kita berada di alam barzah ya, orang yang banyak dosanya, orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul, itu kepadanya diperlihatkan api neraka di setiap pagi dan di setiap sore. Gitu. Sehingga ketakutan menghantui ya mereka-mereka tersebut. Nah, inilah yang saya rasa yang dianggap dengan siksa kubur itu ya. Ya, karena apa namanya yang nama siksa kubur itu ada yang bertanya, kok Tuhan sudah menyiksa yang bersangkutan gitu kan? Kalau saya mengartikannya ya bukan Tuhan menyiksa, tetapi dia yang tersiksa. Kenapa dia tersiksa dalam kuburnya? Karena dia orang buruk, ya orang yang ingkar kepada Allah, ya dia tersiksa. Karena apa? Karena setiap pagi diperlihatkan kepadanya neraka, dan setiap sore kepadanya diperlihatkan neraka. Lalu kata para malaikat, kamu nanti akan masuk ke tempat itu. Dan begitu membayangkan dan melihat tempat yang diperlihatkan itu ya menjerit-jerit gitu ya. Nah, tetapi rasa-rasanya insya Allah Pak Profesor Dr. Marshall ya berdasarkan cerita singkat dari Pak Dr. Abid tadi, Pak Rektor ya, dan sepanjang pengetahuan saya juga dalam pergaulan saya dengan beliau dan dengan teman-teman yang lain ya kalau ada gesekan-gesekan di antara kami itu gesekan-gesekan itu tidak pernah terbawa ke dalam hati ya. Sehingga kalau saya sekarang ditanya, kira-kira perbuatan apa dari Profesor Dr. Marshall yang sangat menyakiti hati Pak Nerabas, bingung saya apa gitu ya. Tetapi yang jelas kami pernah sering konflik, sering berbeda pendapat, tapi kalau diingat-ingat tidak ada. Ya karena apa? Karena itu semua sudah kita maafkan gitu ya. Itu semua sudah kita maafkan. Gitu ya.
Nah, inilah mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa namanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, karena kita ini adalah berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah ya. Masalah meninggal dan tidak meninggalnya orang itu adalah masalah waktu, adalah menyangkut takdir ya. Tapi yang jelas seluruh kita ya pasti nanti akan tiba waktu dan gilirannya gitu. Nah, di bagian akhir sekali saya ingin mengutip sebuah ayat ya di dalam surat Abasa wa Tawalla ya. Faiza ja'atis sohoh, apabila sudah ditiup sangkakala yang kedua ya. Sangkakala pertama adalah dunia kiamat, sangkakala kedua adalah manusia dibangkit dari kuburnya. Ketika bangkit dari kuburnya, yauma yafirul maru an akhih. Orang itu akan menjauh dari saudaranya. Yauma yafirul maru min akhih wa ummihi wa abih. Dia akan menjauh dari ibu dan bapaknya. Dia akan menjauh wa sahibatihi wa bani. Dia akan menjauh dari istrinya atau suaminya dan anak-anaknya. Gitu. Sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawmin sya'nun yughni. Kenapa itu terjadi? Karena masing-masing orang nanti ya sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Ya, jadi di ayat yang lain fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la tas'alun. Apabila sangkakala kedua sudah ditiup ya, maka ketika itu orang tidak berpikir lagi tentang nasabnya, tentang bapaknya, tentang ibunya, tentang anaknya, tentang omnya, tentang tantenya. Ya, oleh karena itu ya satu hal yang bisa kita petik dari kedua ayat ini adalah ya kematian adalah satu yang pasti. Kita dalam hidup ini ya hanya bersifat sementara. Dan kita harus bisa mengisi hidup yang sebentar ini kalau bisa dengan nilai ibadah yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya untuk kita bawa nanti ke hari akhir untuk kita pertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Dan mudah-mudahan kita yang ikut hari ini bertakziah ya, dan yang tidak ikut sempat bertakziah ya juga mungkin barangkali ya kita doakan supaya hidupnya ya sesuai dengan doa kita bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan khusus untuk Profesor Dr. Marshall, saya secara pribadi akan berdoa untuk beliau, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzlahu wasi' madkhalahu wa aksilhu ma'in wasajin bardin wa naqihim minal khotoya kama yunqas sabul abyadu minadanas wa abdil hudaran khairan min darihi wa alan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qifnatal qabri wa azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang mudah-mudahan kita semuanya dalam petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian tadi ceramah takziah yang disampaikan oleh Buya Dr. Anwar Abbas MAG. Luar biasa ya. Tadi mungkin Buya ada kalimat bayi lahir menangis, keluarga tersenyum. Sementara orang ditinggal mati menangis, mayat tersenyum. Jadi ada perbedaan sih itu. Jadi kalau bayi lahir, dia nangis. Tapi kita keluarga senang. Nah sekarang ini orang ditinggal mati ini rasanya sulit mengikhlaskan karena orang yang dicintai. Tetapi yang wafat justru sebaliknya seperti yang dikatakan oleh Buya tadi. Saya yakin Prof. Marshall itu tersenyum. Tapi kita semuanya
tidak hanya keluarga, tapi Perserikatan Muhammadiyah juga ya kita merasa kehilangan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 6 ya yang saya catat, tidak saya ulas, tapi saya bacakan poin-poinnya saja dari hikmah di balik musibah oleh Dr. Anwar Abbas. Yang pertama, khususnya kepada yang ditimpa musibah, harus mengikhlaskan diri atas kepergian orang yang kita cintai. Kalau kita memang termasuk orang yang beriman. Yang kedua, hendaklah sabar dan sholat. Jadi dengan musibah ini, yang kurang galak sholat, nah sekarang ditingkatkan sholatnya dan bersabar. Yang ketiga, bagi kita semua menjadi peringatan bahwa kita semua pasti mati. Kata Buya tadi, kalau kira-kira seumuran 3 tahun lagi. Nah yang lain bagaimana? Tapi ini kan bukan giliran ini. Jadi artinya kita siap membekali diri. Karena mati pasti ya. Kematian itu pasti. Yang keempat, mari kita semua di sini, keluarga, di run tetangga, teman-teman seperjuangan, teman-teman kita yang sama-sama berjuang di Muhammadiyah. Kalau ada kesalahan dan kegilapan almarhum, mari kita ikhlaskan. Kesalahannya itu kita maafkan. Kemudian kepada keluarga ahlul musibah, benar tadi, semoga bisa menyambung silaturahim kepada teman-teman almarhum. Yang kelima, hendaklah menyelesaikan persoalan utang piutangnya. Yang keenam, yang terakhir, hendaklah menyelesaikan mengenai harta warisannya. Mungkin itu yang dapat kita rangkum dari hikmah yang luar biasa dari ceramah takziah dari Buya Dr. Anwar Abbas ini. Ini izin Buya, saya catat itu nanti kalau saya ceramah itu saya izin komen masuk lemari ngulo ya. Nyampe ke nulang. Itu. Karena ini intinya ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Anwar Abbas telah meluangkan waktunya untuk bersama kita bertakziah, artinya menghibur kita semuanya, khususnya keluarga musibah. Jangan larut dalam kesedihan, dan kita selalu berdoa selesai sholat itu mendoakan almarhum, dan kepada kita semuanya almarhum itu dapat ampunan dari Allah SWT dan kita semuanya didapatkan kesabaran dan kesehatan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian. Pak Antoni, ya. Pak Antoni, saya pamit ya karena harus takziah lagi pengurus anggota BPH UHAMKA. Saya ini pengurus anggota BPH UHAMKA ya. Ada namanya Pak Sumaryono. Itu Pak Sumaryono meninggal dunia. Jadi kami juga takziah malam ini jam yang sama. Ya Pak Anwar, terima kasih Pak Anwar. Ya, terima kasih Pak Buya Anwar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini pengumuman saja informasi bahwa takziah virtual malam kedua, insya Allah yaitu besok malam, itu akan diisi ceramah takziahnya oleh Dr. Sudarnoto Abdul Hakim MA, dan insya Allah nanti akan dipandu oleh Dr. Insinyur Muhtaruddin Musiri MP. Kemudian malam ketiga, malam lusa, itu tanggal 2 Agustus 2021, pukul yang sama ya, secara Zoom juga, penceramahnya atau ceramah takziahnya akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Agus Samsudin MM. Mungkin itu sekedar informasinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri takziah kita, acara takziah kita pada malam hari ini. Berjumpa pada malam berikutnya. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Rahidin, maaf, tidak sempat nyapa secara pribadi karena banyak peserta. Nah, itu ada banyak ini, ya. Ahmad Rifai Abun, ini. Terima kasih Pak Antoni. Tadi